Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Meskipun tengah berada dalam lubang sedalam 1 meter, hawa malam tetap terasa dingin menusuk tulang bagi tubuh Arum. Di atas sana, tiupan angin semakin kencang, ditandai dengan gemerisik dedaunan dan ranting yang kian riuh saat saling bergesekan. Keadaan dini hari pada tepi sungai, di bawah pohon Ajang Kelicung, di mana tempat Arum yang telah dirasuki Nyai Kenanga, terasa semakin mencekam. "Mari kita santap bersama-sama, cucumu," Arum bicara sendiri, tetapi suaranya terdengar seperti 2 orang. Kenanga kini memiliki kendali penuh atas kesadaran tubuh Arum. Bola mata Arum yang sejatinya adalah Nyai Kenanga terbeliak manakala melihat perut bagian bawah Mangi yang telah menganga, menampakkan adanya gumpalan mungil berwarna hitam di sana. Iya, dialah si calon bayi malang yang lebih dulu mati sebelum terlahir ke dunia. Arum pun mencungkil gumpalan itu hingga keluar dari tempatnya. Dia menatap penuh kepedihan terhadap janin si Mangi. Air mata wanita tersebut menetes tanpa bisa tertahan. Hati kecilnya seolah menolak kehendak Kenanga yang mulai menggerakkan tangannya mendekati mulut. Namun sekuat tenaga Arum menahan, semakin kuat pula kekuatan Kenanga, hingga akhirnya janin itu pun masuk ke dalam mulut dan tanpa dapat dihentikan, dia pun mengunyahnya dengan cepat. Bentuk janin yang memang belum begitu sempurna, serta ukurannya yang terbilang masih kecil, memudahkan Arum untuk menghancurkan daging bertekstur lunak tersebut dalam waktu yang singkat. Kenanga yang sedari kemarin memang menginginkan anak itu tetap merasa puas atas hidangan malamnya, meski telah berubah bangkai serta mulai membusuk. "Sudah lama aku tidak menikmati makanan seperti ini. Rasanya begitu manis," makhluk yang belum keluar dari tubuh Arum itu berucap sambil menjilati kelima jemarinya secara berulang. Dia seolah tak rela jika ada setitik bagian janin pun yang tertinggal di sana. Seusai santapan mereka tertelan habis tanpa sisa, Kenanga keluar meninggalkan tubuh Arum yang kini duduk termangu dengan tatapan kosong, tetapi kesadarannya berangsur pulih kembali. Belum mau berhenti, secepatnya Kenanga melayang rendah di atas jasad Mangi. Lidah panjangnya terjulur hingga menyentuh luka menganga pada perut gadis tersebut, kemudian menjilatinya dengan liar. Dia menggeram serupa binatang buas, mencari mana tahu ada bagian janin yang masih menempel pada dinding rahim sang ibu. Separuh diri Arum menyesali apa yang telah dia lakukan terhadap si buah hati. Namun separuh lainnya justru makin bersemangat karena sebentar lagi dia akan membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan keluarga serta masa depan anaknya. Kenanga terus menggeram seiring mengencangnya seluruh permukaan kulit Arum. Ritual singkat yang telah wanita itu jalani menjadikannya terlihat 10 tahun lebih muda. Dia pun merasakan tenaganya kini semakin kuat. "Sekarang siapa yang akan kau datangi terlebih dahulu?" ucap makhluk itu bersuara dengan parau. "Broto," timpal Arum singkat, pandangannya tak beralih sedikit pun dari Mangi. "Lelaki yang menggagai putrimu sebelum mati?" Kenanga terkekeh, lehernya memanjang hingga kini wajahnya tanpa jarak dengan wajah Arum. Bau busuk dari mulut makhluk tersebut menyeruak dan memenuhi setiap sudut indera penciuman si Arum. "Baiklah, mari keluar dari lubang ini dan ikutlah denganku." Arum pun bangkit, lalu keluar dengan sekali lompatan. Kenanga bangga melihatnya karena wanita itu kini telah memiliki sebagian kekuatan darinya. "Silakan tunjukkan bagaimana caramu membantuku menghabisi mereka semua satu persatu." "Jangan terburu-buru, wahai budak abadiku. Membunuh tikus-tikus itu tidak akan memakan waktu serta tenaga banyak. Bersantailah, biarkan cacing dalam perut mencerna cucumu terlebih dahulu." Arum melirik Kenanga dengan tatapan tajam. Wanita itu kini bukan lagi manusia sepenuhnya. Dia adalah separuh dari Nyai Kenanga.
Aku tidak butuh kata nanti. Kita harus pergi malam ini juga. Baiklah kalau begitu, sahut makhluk itu. Bola mata hitamnya menatap buah-buah dari pohon ajang kalicung yang ada di atas sana. Kemudian dengan sekali kedip, buah tersebut pun berjatuhan menimpa tubuh Arum. Ambillah seperlunya. Itu adalah racun dan muasal kematian mereka semua. Arum membungkuk, memunguti buah berukuran ibu jari tersebut satu persatu. Dan setelah dirasa cukup, dia kembali berdiri tegap. Tanpa mendengar arahan Kenanga terlebih dahulu, Arum pun mulai melangkah pergi, meninggalkan kuburan mangi yang belum dia timbun kembali. Lihatlah manusia itu. Kini dia seolah tak lagi membutuhkanku. Kenanga berucap sembari melayang, mengikuti kemana langkah Arum yang berjalan tanpa alas kaki tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, di dalam kamar, Suki tengah berbaring di atas katil berbantal kedua telapak tangan, menatap langit-langit bercahaya temaram. Hatinya gelisah. Kenapa Mayu lama sekali? Bukankah tadi perempuan itu berkata akan menyusulku? Sial, apakah aku ditipu? Dia berdecak kesal. Suki beralih tidur menyamping, menghadap dinding. Dia kembali teringat ucapan sang istri beberapa saat yang lalu. Arum bilang Mangi mati. Bagaimana bisa? Dia pun bergegas duduk. Sebetulnya lelaki itu tidak lagi peduli akan apa yang terjadi terhadap anak dan istrinya. Akan tetapi, rasa penasaran atas ucapan Arum membuatnya berencana untuk memastikan. Suki keluar dari rumah setelah mengenakan jaket serta menaruh sisa uangnya ke dalam lemari. Jika benar anak itu mati, apa penyebabnya? Bukankah sepeninggalku tadi dia masih tampak sehat? Gumamnya yang sambil berjalan menghampiri motor Putro yang dia pinjam sebelum pulang. Iya, aku harus menanyakannya sendiri kepada Broto. Ucapnya sambil memutar kunci. Siapa yang akan kupakai nanti kalau anak itu tidak ada lagi? Merepotkan saja. Sementara itu, di tempat lain, dalam ruang kerja Broto yang sengaja dia padamkan lampunya, terdengar deru napas saling bersahutan. Lelaki itu tengah menuntaskan rasa dahaganya dengan seorang wanita yang baru menerima panggilan darinya. Dialah wanita seusia Arum yang kala itu sekamar dengannya dan juga dengan Nila. Dengan iming-iming besok pagi akan ada majikan yang membawanya keluar dari tempat itu. Tanpa ada syarat lain lagi selain melayaninya malam ini, wanita berambut sedikit gimbal itu pun akhirnya menurut. Dia rela melakukannya karena kejemuan mulai melanda hati perempuan itu. Sudah lama dia berada di sana, berharap pada orang banyak harta yang sudi mempekerjakannya. Tetapi nihil, kebanyakan dari orang-orang itu hanya membawa gadis muda yang masih segar serta cantik dan sedap dipandang. Mencicikan. Harum berucap datar melihat pemandangan di hadapannya, sementara Kenanga menyeringai dengan lebar. Mereka telah berada dekat jendela dalam ruangan kerja Broto itu. Dengan kekuatan Kenanga memasuki ruangan itu adalah hal mudah bagi keduanya. Bolehkah aku bergabung dengan mereka? Leher Kenanga memanjang, tubuhnya berada di samping Arum, tetapi kepala makhluk itu bergerak meliuk-liuk hingga kini berhadapan dengan wajah budak yang baru saja menjadi abdinya tersebut. Sontak Arum pun mendelik. Dengarlah lagi itu, kamu menginginkannya? Iya, aku menginginkannya. Bisik Kenanga, kepalanya masih terus meliuk-liuk layaknya gerakan seekor ular. Pergilah, tapi sebentar saja. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku dengan percuma. Panjang lehernya Kenanga perlahan kembali seperti semula. Wujudnya semakin samar terlihat. Dia pun mendekati Broto dan wanita berambut gimbal yang tengah bercumbu mesra di sudut ruangan tersebut. Aku telah menuruti kemauanmu, ucap wanita itu dengan napas tidak beraturan akibat aktivitas Broto terhadapnya. Jadi kau harus tepati janjimu untuk mengirimku ke majikan kaya raya besok pagi. Tenang saja sayang, kamu tidak akan kecewa, aku berjanji. Pria pembunuh Mangi tempo hari lalu berucap tanpa menghentikan gerakan. Dia justru semakin bersemangat. Tanpa mereka sadari, Kenanga telah merasuk pada raga si wanita itu. Di sela napas kian memburu, Broto pun tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Dia menautkan alisnya. Ada hal aneh yang lelaki itu rasakan.
Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ternyata tanpa dia sadari, wanita itu berhenti bergerak dan justru mendekap kuat tubuh Broto, menggigit dada lelaki tersebut dengan sangat kuat. Sontak Broto pun berteriak saat dia merasakan permukaan kulit bagian tersebut telah tercabut dari tempatnya. Keasikan permainan membuat Broto dan wanita itu tak menyadari kehadiran orang lain dalam ruangan tersebut, yakni Arum dan Nyai Kenanga. Broto berusaha melepaskan diri, tetapi wanita itu justru semakin beringas. Perlahan wujudnya pun berubah menjadi Kenanga yang memang tengah merasuki raga tersebut sejak beberapa menit yang lalu. Siapa kau? Dia. Broto mencari asal suara yang menimpali ucapannya dengan penuh kepanikan. Dia adalah aku. Broto menatap tidak percaya terhadap sosok Arum yang berdiri di dekat jendela, di mana biar cahaya redup dari luar yang menembus kaca dapat menambahkan wujud wanita itu meski tidak begitu jelas. Siapa kalian? Tolong! Darah segar semakin mengalir dari cabikan gigi wanita yang mendekapnya. Broto terus berusaha melepaskan dirinya, tetapi wanita berambut sedikit gimbal itu lagi-lagi semakin beringas. Perlahan wujudnya pun berubah seiring luruhnya tubuh tersebut ke lantai. Tak sadarkan diri, kini berganti Kenanga yang mendekap si Broto. Saking terkejutnya, Broto terperanjat hingga terbanting ke lantai. Kenanga tidak melepaskan dekapannya meski lelaki itu terus memberontak. Lidah makhluk tersebut justru terjulur keluar. Air liur beraroma busuknya tiada henti menetes pada permukaan kulit Broto. Di dalam ruangan jeritan Broto menggema, namun dari luar tidak terdengar kericuan sedikit pun. Kekuatan Kenanga telah membuat tempat tersebut jadi kedap suara. Broto menoleh ke arah si Arum. Dia terus memohon pengampunan, sementara tangannya tiada henti berusaha melepaskan diri dari belengguan Kenanga. Arum tersenyum puas melihat pemandangan di hadapannya sekarang. Tontonan ini lebih terlihat menyenangkan dibandingkan adegan mencicikan kalian. Sebenarnya siapa kalian? Aku mohon, lepaskan aku. Dasar kamu naif. Harum mulai melangkah mendekati Broto dan Kenanga. Belum 2 hari berlalu, kau sudah lupa siapa aku. Lanjutnya dengan suara sedikit meninggi. Kenanga mengeram puas darah segar Broto menjadi santapan keduanya malam ini. Sementara lelaki itu semakin mengerang kesakitan hingga air matanya turut mengalir tiada henti. Menyadari Arum telah berada di samping Broto, Kenanga menghentikan kegiatannya dan perlahan mengurangi jarak. Lupakah kau pada cerit permohonan ampun dari seseorang gadis dalam semak belukar di tepi sungai sana? Arum menaikkan kaki kanannya ke atas dada Broto yang masih terus mengeluarkan darah itu. Lupakah kau pada cairan hina yang telah kau tinggalkan dalam rahim gadis itu secara paksa? Lanjut Arum sembari menekan kuat pangkal jemari kakinya pada luka itu. Sontak saja Broto pun berteriak kesakitan. Tanpa menghiraukan, Arum justru semakin memperkuat tekanan kakinya. Benar-benar lupakah kau padaku juga putriku, ha? Ampun. Napas Broto terengah-engah, keringat dingin telah membanjiri tubuhnya. Dia mulai kepayahan bicara. Aku tidak mengenal jelas siapa kalian. Tapi tolong lepaskan aku. Meskipun mengiba, Broto tetap tidak menerima pengampunan dari mereka. Harum mengambil satu buah ajang kelicung yang sebelumnya sudah dia masukkan ke saku pakaian. Dia berjongkok dekat lengan Broto. Tubuh wanita penuh dendam itu bertumbuh pada lutut kanan yang telah dia daratkan di atas dada sang pembunuh putrinya. Aku akan mengampunimu. Harum bertutur sembari menimang buah itu di depan wajahnya. Tapi, lanjutnya sambil mencengkeram kedua pipi lelaki tersebut dengan sangat kuat menggunakan tangan kirinya. Dia pun kemudian membuka mulut Broto secara paksa. Nanti setelah kau mati di tanganku. Broto pun mengeluarkan suara seperti tengah mengorok. Sesaat setelah Arum memasukkan buah ajang kalicung ke dalam kerongkongannya, tubuh lelaki tersebut mulai mengentak-kentak di lantai. Dia tetap tidak bisa melepaskan diri karena semakin memberontak tekanan lutut Arum semakin kian menguat. Harum tersenyum simpul, perlahan dia mulai berdiri.
Kenanga berkomat kamit, bibir hitamnya mengeluarkan suara berbisik. Hei siro ajeng kelicung wiji ning atiku. Lepura siro marang reka di manungsa kuwi. Gino warulan rogo lepur maring seliramu. Broto masih bisa mendengar bisikan itu. Bisikan yang semakin lama semakin samar seiring kian menjauhnya langkah Arum dan juga Kenanga. Keduanya berlalu tanpa kembali menoleh meski barang sesaat. Sontak saja, Broto pun berteriak histeris, tetapi suara yang dia keluarkan terdengar tertahan. Seluruh permukaan kulitnya tiba-tiba membengkak dan melepuh, panas bercampur gatal. Bagaimanapun yang dia garuk, pasti langsung terkelupas sehingga mengeluarkan banyak darah. Nikmatilah rasa sakitmu itu, ucap Arum menyungging seringai. Sementara Kenanga terkekeh parau mendengar penuturan pengikutnya tersebut. Ini baru permulaan. Bukankah kau masih mempunyai target lain selain dia? Sementara itu, selang setengah jam sepeninggalan Arum dan Kenanga, Suki tiba di rumah TKW Kampung Kujang. Lelaki itu memarkirkan motor dekat pos jaga, kemudian berjalan santai menghampiri petugas di sana. Mau cari siapa? Ucap petugas yang ternyata memang sudah menyadari kedatangan Suki. Usbroto, suami Arum menjawab dengan singkat. Apakah dia ada? Si petugas mengisap rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan tengahnya, kemudian mengembuskan asapnya secara perlahan. Di sebelah, timpal lelaki itu sambil menunjuk ke samping menggunakan dagu. Suki mengerti maksud petugas tersebut, yakni ruang kerja Broto. Dia segera pergi tanpa mengucap sepatah kata lain lagi. Kemudian Suki pun memanggil sesampainya di depan pintu ruangan itu. Namun sepi, tidak ada jawaban sama sekali. Berulang kali dia mengetuk, tetap tidak ada yang menimpali. Apakah dia tidur? Lelah, akhirnya Suki pun menyerah. Dia kembali menuju pos jaga. Sudah? Tanya si petugas sambil bangkit dari tempat duduknya menghampiri si Suki. Tidak ada, dia benar-benar dalam kantornya atau sedang pergi. Petugas itu pun terlihat berpikir sesaat. Ada? Tadi memang pergi sebentar, tapi dia sudah kembali lagi. Kalau begitu, saya coba hubungi dulu. Petugas itu pun kembali menuju meja kerjanya untuk mengambil telepon genggamnya. Petugas tadi mencari nomor yang bisa terhubung dengan ponsel si Broto, lalu memanggilnya. Sekali, dua kali, hingga 3 kali mencoba, namun tetap tidak ada jawaban. Aneh, gumam petugas itu. Dia merasa heran karena sebelumnya memang Broto tidak pernah mengabaikan panggilan telepon, meski sesibuk apapun lelaki tersebut. Ada apa? Selidik Suki, bukan menjawab, lawan bicaranya justru berlalu melewati tempatnya berdiri tanpa bicara. Ditanya malah diem aja, dasar tuli. Merasa terabaikan, Suki pun memilih pergi. Dia berjalan sembari merogoh saku celana untuk mengambil kunci, kemudian menaiki motor Putro tersebut. Akan tetapi, tunggu bang, tolong. Suki pun seketika menoleh. Dia menatap heran seseorang yang berteriak memanggilnya. Ada apa? Timbal suami Arum itu juga dengan sedikit berteriak. Lawan bicaranya tidak menjawab, hanya melambaikan tangan sebagai isyarat agar Suki segera mendekat. Beberapa langkah lagi akan tiba di depan ruangan si Broto. Petugas tadi memanggilnya menghampiri, kemudian menarik tangan Suki. Ayo cepat, desak lelaki itu, suaranya bergetar seolah ketakutan. Langkah Suki pun melambat, matanya membeliak saat terang lampu telah menyinari mayat mengerikan di hadapannya. Seketika Suki pun serasa akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Broto mati bersimbah darah, tidak berbusana. Wajah lelaki itu hancur separuhnya, tetapi masih bisa dikenali karena sebelah mata dan hidungnya masih utuh. Sementara bagian tubuh lainnya melepuh, permukaan kulitnya kecoklatan seperti habis terbakar. Apa ini? Pekik Suki. Dia panik. Dia memalingkan wajah menutupi mulut yang sedari tadi menahan luapan isi muntahan. Aku juga tidak tahu bang, tadi sepi, perasaan saya tidak enak, jadi saya buka paksa pintu dan menyalakan lampunya. Bos Broto sudah seperti itu. Petugas tersebut bergidik ngeri, bahkan anak kecil dia berpegangan kuat pada lengan lelaki di sebelahnya. Pandangan Suki pun beralih pada wanita yang juga tanpa busana, tergeletak tidak begitu jauh dari mayat Broto. Bergetar, tangan pria itu pun terangkat dan menunjuk ke sana. Itu siapa?
Sudah saya katakan bahwa saya tidak tahu, resah si petugas. Mana berani pula saya memeriksanya. Suki kebingungan, sesekali pandangannya tertuju pada mayat itu, sesekali pula kepada sang wanita. Sebaiknya kita cari bantuan. Sementara itu di tempat yang berbeda, dalam langkah yang berayun santai, embusan angin membelai helaian rambutnya yang terurai. Arung memandangi sebutir rajang kelicung yang dia letakkan di atas telapak tangannya. Meski tidak begitu jelas, rembang cahaya bulan tetap dapat menampakkan bentuk buah itu yang hampir bulat sempurna. Buah apa ini sebenarnya? Kenanga melayang di samping kanan Arung. Dia merasa tersanjung karena budaknya itu mulai tertarik terhadap ilmu hitam. Kusebut mereka darah dagingku. Mereka adalah buah biasa jika manusia yang memetiknya. Tapi akan menjadi racun mematikan apabila aku mengendaki. Arum tidak mengerti maksud ucapan Kenanga, tetapi tidak bermaksud juga ingin memperpanjang penjelasannya. Sekarang yang terpenting adalah dia sudah jatuh cinta akan hasil kerja buah tersebut. Terlebih setelah menyaksikan sendiri bagaimana pembunuh putrinya meregang nyawa dengan cara mengenaskan. Apakah kita akan menghabisi mereka semua malam ini juga? Kenanga berbisik. Tidak, sebentar lagi pagi akan terlalu menarik perhatian orang banyak. Arum pun memasukkan buah tadi ke dalam saku. Kakinya terus melangkah menuju pohon tempat Kenanga biasanya bersemayam. Kita beri mereka waktu untuk beristirahat sebelum akhirnya tertidur untuk selamanya. Kenanga terbahak-bahak, dia pun terbang berpindah tempat ke sebelah kiri si Arum. Aku tidak salah memilihmu sebagai abdiku. Kau memang berbakat. Arum pun hanya tersenyum simpul mendengar ucapan dari Kenanga. Setelah cukup jauh menimbus rimbun alang-alang dan semak belukar, mereka pun sampai di tempat tujuan. Langkah Arum semakin melambat, pandangannya menatap sayu lubang menganga yang tadi dia tinggalkan untuk pembunuh Broto. Genangan air mata itu kembali mengaburkan penglihatannya. Arum pun memanggil nama putrinya. Arum semakin mendekati tepi lubang tersebut. Kemudian Arum pun perlahan masuk ke dalamnya. Dia meraba tubuh kejur sang putri yang sudah begitu dingin serta kaku. Tenanglah, Nduk. Suara Arum terdengar bergetar serta serak, seakan tersekat di tenggorokan. Jangan takut, Ibu akan temani Mangi tidur di sini. Linangan air mata kian mengurai saat Arum merebahkan kepala pada dada Mangi. Dia menembang lirih, jemari wanita itu mengusap-ngusap pelan lengan sang putri. Sementara di dalam pohon, Kenanga menyeringai melihat pemandangan itu. Menangislah, larutlah dalam kesedihanmu. Semakin kau melemah, maka semakin mudah aku memberdayamu. Sementara itu, rumor kematian Broto telah menyebar ke telinga para calon TKW Kampung Kujang. Mereka rela keluar dari kamar meski masih dini hari, hanya untuk menuntaskan rasa penasaran akan keadaan mayat tersebut, mengerumuni halaman depan ruang kerja si bos Broto itu. Ih, mengerikan sekali, seseorang berucap di antara mereka. Iya ya, sangat tidak wajar ya, timbal seorang lainnya. Sementara dalam sudut ruangan itu, wanita lawan main Broto menangis histeris meremas rambutnya. Tubuhnya tak lagi polos tanpa busana karena Nila telah memakaikan pakaian luarnya. Perasaan perempuan itu bercampur aduk. Dia sendiri pun tidak tahu apa penyebab kematian Broto, tetapi orang-orang justru memberondongnya dengan banyak pertanyaan, bahkan menuding bahwa itu adalah ulahnya. Aku tidak tahu apa-apa, teriaknya kala itu. Nila mendekap tubuh wanita tersebut berusaha untuk menenangkan. Sementara mayat Broto, Sugi dan beberapa pria lainnya telah memindahkannya ke atas tandu, menyisakan bekas darah yang tertinggal di lantai. Perempuan itu, apakah dia TKW di sini atau sewaan bos Broto? Sugi bertanya kepada petugas tadi. Mereka tengah memperhatikan si wanita dan jasad yang sedang diperiksa itu dari kejauhan. Dia adalah TKW, dia orang lama. Lelaki tersebut menimpali sembari menghisap rokoknya. Ternyata seperti itu selera bos Broto, tutur Sugi seolah mengejek. Bukan, kalau seyakinku perempuan itu yang mendatangi bos Broto dan minta. Si petugas berkata sambil mengangkat kedua jari telunjuk, kemudian mengadukan ujungnya. Sugi pun paham apa maksudnya.
Hal seperti itu sering terjadi di sini. Maksudku, para wanita itu mereka mendatangi pos dan ucapnya sembari mengulang gerakan jari petugas tadi. Ya begitulah, besok paginya mereka pasti akan ada yang menjemput. Jadi itu semacam sogokan agar lebih cepat untuk keluar dari tempat ini. Suki pun mengangguk, dia tidak pernah menyangka bahwa ada kegiatan seperti itu di sana. Bang, Suki pun menoleh, seorang petugas yang memeriksa mayat Broto memanggilnya, secepatnya dia pun menghampiri. Ada apa? Tanyanya sambil mendekat. Ini bang, kami menemukan ini. Lelaki berpakaian serba hitam itu menyerahkan sesuatu kepadanya. Suki menerima, kemudian memperhatikan secara seksama benda serupa buah yang hanya tinggal separuh tersebut. Setelah beberapa saat menyelisih, kedua bola matanya membeliak, seakan hendak keluar dari tempatnya. Dari mana kau dapatkan ini? Ucapnya panik. Kami temukan di dalam mulut Bos Broto bang. Memangnya itu apa bang? Tanpa menjawab pertanyaan terlebih dahulu, Suki justru pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat di mana motor yang tadi dia kendarai terparkir. Jika tebakannya tidak meleset, sudah dapat dipastikan kalau kematian Broto adalah ulah seseorang. Tetapi siapa? Suki bertanya-tanya dalam hati. Tangan lelaki itu bergetar hebat, menyebabkan anak kunci yang sedari tadi berusaha dia pasangkan terjatuh berulang kali. Sial, geramnya kala itu. Setelah beberapa saat menarik napas dan berusaha lebih tenang, akhirnya motor pun berhasil dia nyalakan. Putro, aku harus segera ke rumah Putro. Sementara di tempat lain, di dalam pohon ajang kalicung, kenanga menyungging seringai pada bibir hitamnya. Harum, bisiknya kala itu. Suara makhluk itu terbawa hembusan angin hingga melintasi pendengaran Arum. Wanita itu pun membuka matanya. Sudah tidurmu, lebih baik kita kembali berpesta. Arum membuka mata, rasa letih telah membuat Ibu Mangi itu langsung terlelap meski belum lama terpejam. Ada apa? Timpalnya sembari mengurai jarak dari dada sang putri. Perlahan kenanga keluar dari tempatnya bersemayam, melayang menghampiri Arum. Angin bertiup cukup sejuk bersamaan dengan masuknya makhluk tersebut ke lubang di mana terdapat Arum tengah menunggui mayat putrinya. Suamimu, dia menemukan separuh darah dagingku yang masih tersisa. Aku sengaja hanya meleburkan separuh dari buah itu untuk membunuh korban pertamamu. Arum pun berpikir sejenak, dia mulai menerka kemana arah pembicaraan kenanga. Meninggalkan jejak. Kau benar. Bisik makhluk itu pada telinga kanan si Arum. Bau menyeringai dari air liurnya sangat mengganggu penciuman ibu si Mangi, tetapi tetap ditahan. Untuk apa? Arum yang tidak mengerti apa tujuan sebenarnya hanya menautkan kedua alis. Sementara kenanga terkekeh parau. Aku ingin melihat ketakutan di wajah suamimu karena mengingat sesuatu dan ternyata itu berhasil. Mayat korban pertamamu baru saja mereka temukan. Kenanga kembali melayang berputar-putar secara perlahan di atas kepala Arum. Gerakannya itu membuat pakaian compang-camping yang tampak membalut sosoknya melambai-lambai dengan sangat halus. Kau tahu, lelaki itu bersama temannya pernah membunuh seseorang menggunakan buah yang sama 5 tahun yang lalu. Kedua bola mata Arum terbeliak, entah mengapa pikirannya langsung tertuju pada kematian Janu, ayah kandung Mangi. Rahang wanita itu pun mengatuk kuat. Dia mendelik pada kenanga yang kini telah berada di hadapannya. Apakah mereka yang telah membunuh suamiku? Desis Arum dengan bibir atas berkedut. Tidak memberi jawaban, kenanga justru terbahak-bahak. Dia terbang menjauhi Arum yang tengah dipenuhi beribu tanda tanya. Kau pernah mendengar istilah serigala berbulu domba, wahai budaku? Memiliki kebaikan yang terlihat menyerupai malaikat, tapi sesungguhnya di belakang berhati jahat. Tubuh Arum pun gemetar lemas seketika, meski kenanga tidak memperjelas bahwa yang dia maksud adalah Suki. Arum sudah terlanjur menarik kesimpulan sesuai firasatnya. Arum pun berteriak, jeritan wanita itu terdengar nyaring pada malam yang hampir subuh tersebut. Biadab kau Suki, aku dengan kedua tanganku ini akan membinasakanmu secepatnya. Pekik Arum dengan napas yang memburu.
Seringai kembali tampak pada bibir kenanga. Dia kini telah bertengger di sebuah dahan, tersenyum lebar dengan rasa hati penuh kemenangan. Makhluk itu senang melihat Arum menangis pilu di bawah sana, meratap tiada henti sambil memeluk tubuh Mangi yang mulai bengkak serta kian membiru. Dan tinggal hitungan menit mayat itu mungkin akan digerogoti belatung dan cacing tanah. Tetapi Arum tetap enggan menguburnya dengan layak. Bang Janu, lihatlah, aku akan membalaskan kematianmu dan juga putri kita.